Siapa yang akan menjadi atasan sangat jarang sekali masuk dalam pertimbangan kita dalam melamar kerja. Biasanya yang menjadi pertimbangan adalah besar kecil gajinya, nama besar perusahaan, serta tawaran posisinya. Dan siapa atasan hanya menjadi urutan terakhir kriteria melamar kerja. Padahal atasan yang buruk adalah penyebab utama pengunduran diri karyawan berdasarkan survei Gallup's State of the American Manager yang melibatkan lebih dari 2,5 juta pegawai dan lebih dari 25.000 manajer atau atasan. Serta William Redeshel, seorang angel investor dan seorang strategic advisor juga menyampaikan, jangan memilih pekerjaan, tetapi pilihlah atasan. Atasan pertamamu adalah faktor terbesar dalam kesuksesan karirmu. Seorang atasan yang tidak mempercayaimu tidak akan memberikan kesempatan pada dirimu untuk berkembang. Jadi, seberapa penting memilih atasan dalam bekerja, serta bagaimana caranya? Simak video ini. Atasan yang hebat bukan hanya seseorang yang memahami proses bisnisnya sendiri, serta dapat mendelegasikan pekerjaan dengan mudah. Mereka bukan hanya pengambil keputusan saja, tetapi mereka juga adalah seorang guru, seorang pembimbing, seseorang yang dapat menunjukkan kelemahan dan kekuatan kita, dan yang bersedia mempertaruhkan reputasinya sendiri untuk merekomendasikan kita kepada orang lain. Atasan langsung atau atasan yang berada langsung di atas kita adalah orang yang akan selalu berinteraksi dengan kita setiap harinya. Dan boleh dibilang atasan langsung adalah orang yang terdekat dengan kita yang mempunyai power lebih besar daripada kita di kantor. Terlebih untuk fresh graduate. Atasan pertama akan menjadi acuan dan menjadi penentu karir fresh graduate ke depannya. Lalu bagaimana jika atasan tersebut bukanlah orang yang tepat? Tentu ini akan meninggalkan pengalaman dan kesan yang buruk. Seperti pepatah bilang, perjalanan 1000 mil selalu dimulai dari langkah pertama. Dan bagaimana jika langkah pertama memberikan dampak yang buruk? Laporan dari Accenture pada 2013 yang dimuat oleh Forbes.com menyatakan bahwa alasan ketidakbahagiaan karyawan adalah yang pertama, karena kurangnya pengakuan itu sebesar 43%. Yang kedua, karena politik internal atau office politik sebesar 35%. Dan yang ketiga, karena kurangnya pemberdayaan sebesar 31%. Dan yang terakhir, yang keempat, karena mereka tidak menyukai atasannya sebesar 31%. Artinya, berdasarkan laporan tersebut, pengaruh atasan sangat besar pada kebahagiaan bawahan atau karyawan. Nggak mau kan kerja tiap hari ketemu atasan yang nggak kita suka. Sementara, memilih atasan tidak semudah mengucapkannya. Terlebih saat ini sistem rekrutmen kerja membuat calon atasanlah yang memilih bawahan, bukan bawahan yang memilih atasan. Serta waktu yang disediakan untuk mengidentifikasi calon atasan sangat pendek sekali dan sangat sulit sekali untuk kita mengidentifikasi kualitas calon atasan dalam waktu yang sangat singkat pada proses rekrutmen. Serta memastikan calon atasan adalah orang yang layak untuk kita ikuti akan kalah dengan kriteria-kriteria lain, terutama gaji yang besar. Namun, gaji yang besar tidak membuat orang-orang betah dan bertahan di perusahaan. Mungkin hari ini nilai gaji tersebut besar, namun beberapa tahun lagi nilai gaji tersebut akan terasa kecil. Atasan yang baiklah yang membuat karyawan betah dan bertahan di perusahaan. Kita mungkin menyukai pekerjaannya, atau mungkin merasa bangga dan bahagia karena nama besar perusahaan. Tapi jika kita membenci atasan, maka tidak mungkin kita akan bisa bahagia di perusahaan. Bos yang baik di perusahaan biasa-biasa saja akan melindungi dan mendukung kamu. Bos yang buruk di perusahaan yang baik akan membuat kamu frustasi dan kehilangan semangat. Bos yang baik di perusahaan yang baik akan membuka potensi kamu. Lalu, bagaimana ciri-ciri atasan yang baik dan buruk yang bisa kita jadikan acuan untuk memilih dan menyeleksi calon atasan yang akan kita ikuti? Pertama, atasan yang baik akan menghasilkan karyawan yang loyal pada perusahaan, di mana turnover rate atau rasio karyawan yang keluar dari perusahaan rendah. Sementara atasan yang buruk akan membuat karyawan tidak betah bekerja, sehingga
turnover rate perusahaannya tinggi. Yang kedua, atasan yang baik akan mendelegasikan tanggung jawab dan otoritas pada bawahannya. Ia memberikan keleluasaan pada bawahan untuk berkreasi selagi masih di dalam nilai dan norma perusahaan, serta tetap untuk mencapai tujuan bersama. Sementara, atasan yang buruk akan mengawasi aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan bawahan secara mikro atau micromanagement, dengan memaksa karyawan untuk mengikuti setiap perintah yang ia keluarkan. Dan yang ketiga, atasan yang baik adalah orang yang dapat dipercaya serta percaya pada bawahannya. Sementara atasan yang buruk akan menanamkan rasa takut pada bawahannya. Keempat, atasan yang baik adalah pemimpin yang melayani bawahannya, mendengarkan bawahannya, dan membantu mereka untuk mencapai tujuan. Sementara, atasan yang buruk adalah orang yang otoriter, di mana memaksakan kehendak dirinya sendiri tanpa mendengarkan bawahan, dan mereka berfokus pada kendali mereka pada bawahan. Yang kelima, atasan yang baik adalah orang yang melakukan hal yang benar atau doing right. Sementara atasan yang buruk adalah orang yang selalu menjadi benar atau being right. Sehingga mereka selalu mencari pujian dengan menjadi seorang yang benar. Dan yang keenam, atasan yang baik adalah orang yang konsisten dalam mengambil keputusan. Sementara atasan yang buruk adalah orang yang tidak konsisten dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, atasan yang baik adalah orang yang berempati pada orang lain termasuk dengan bawahannya. Ia bertanggung jawab dan membela bawahannya. Sementara atasan yang buruk adalah orang yang berfokus pada diri sendiri. Dan tak jarang ia menggunakan bawahan sebagai pijakan dan tameng saat terjadi kesalahan. Dengan ciri-ciri yang saya sampaikan tadi, apakah atasan kamu hari ini adalah atasan yang baik atau buruk? Silakan ketik di kolom komentar. Asal jangan ketahuan atasan kamu ya. Memang memilih atasan sangat sulit, tetapi bukan berarti nggak bisa. Bagaimana cara menemukan dan mengidentifikasi apakah calon atasan pada pekerjaan yang kita lamar merupakan atasan yang cocok untuk kita ikuti atau tidak? Yang pertama, dan yang ini yang paling penting adalah kita harus memahami diri sendiri terlebih dahulu. Sudahkah kita menentukan dan menetapkan tujuan karir? Jika sudah, apa tujuan karir yang akan kita capai dalam kurun waktu 3 hingga 5 tahun ke depan? Dengan menentukan tujuan karir, kita dapat menentukan jalur apa yang mesti kita lalui untuk mencapai tujuan karir tersebut, serta kesenjangan atau gap antara kompetensi kita saat ini dengan kompetensi pada tujuan karir tersebut. Dan dengan itu, kita dapat menentukan bagaimana atasan melatih dan membimbing kita untuk mencapai tujuan yang akan kita capai tersebut. Yang kedua, carilah perusahaan yang sesuai dengan kompetensi dan tujuan karir kita di pilihan pertama tadi. Serta kualitas atasan secara general akan tergambar dari tingkat turnover perusahaan. Maka setelah mengetahui perusahaannya, maka kita bisa mencari tahu tingkat turnover perusahaannya dengan mengecek profil perusahaan di situs-situs pencari kerja yang memaparkan tingkat turnover-nya, serta bisa dengan mengecek profil karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, ya bisa melalui LinkedIn atau sosial media lainnya, dengan mengecek postingan mereka, apakah terdapat postingan negatif atau tidak terkait dengan aktivitas di perusahaan. Yang ketiga, memilih atasan yang baik memerlukan jaringan yang kuat. Dengan membangun jaringan bersama dengan orang-orang yang berada pada bidang yang sama, kita dapat berbagi tentang atasan tempat kita bekerja saat ini atau atasan tempat relasi jaringan kita tersebut bekerja. Memang hal ini membutuhkan waktu yang cukup panjang, tetapi dengan mengetahui siapa calon atasan lebih awal dan lebih lengkap dari sumber-sumber yang terpercaya, merupakan alat identifikasi terbaik untuk mencapai tujuan karir kita. Dan yang terakhir, saat proses rekrutmen, akan selalu ada sesi interview dengan calon atasan. Sebelum sesi interview dengan calon atasan, kita bisa mencari tahu profil diri calon atasan tersebut. Bisa dengan mengecek LinkedIn atau dengan bertanya pada orang-orang yang mengenal diri dia. Pada sesi interview user, kamu bisa bertanya secara langsung dengan calon atasan untuk mengetahui karakternya. Kamu bisa bertanya beberapa pertanyaan. Beberapa contoh pertanyaannya adalah yang pertama,
Berapa orang karyawan yang telah Bapak promosikan jabatannya? Serta bagaimana cara Bapak membantu karyawan mengembangkan kompetensi mereka? Jawaban dari pertanyaan ini akan menggambarkan bagaimana calon atasan mengembangkan dan promosikan bawahannya, serta dibuktikan dengan jumlah yang secara real pernah ia promosikan. Pertanyaan kedua, apakah anggota tim Bapak pernah memberikan saran atau usulan perbaikan? Jawaban calon atasan akan menggambarkan bagaimana cara ia menerima masukan dan apakah masukan tersebut diterapkannya atau tidak. Atasan yang baik akan membuat bawahan merasa didengarkan, dipahami, dan dihargai saat memberikan feedback dan saran. Yang ketiga, pertanyaan ini cocok kamu tanyakan baik ke HR ataupun ke calon atasan kamu, yaitu dalam setahun berapa orang yang keluar dari departemen atau tim yang berada di bawah kepemimpinan calon atasan kamu. Jawaban ini akan menggambarkan berapa lama orang-orang yang pernah menjadi bawahan calon atasan tersebut dan kamu bisa memperdalam pertanyaan apa alasan mereka keluar dan yang lainnya. Pertanyaan-pertanyaan tadi hanyalah beberapa contoh untuk menunjukkan bahwa calon atasan tersebut layak untuk kita ikuti atau tidak. Dan kamu tetap harus menyampaikannya secara sopan. Karena memang dari pertanyaan tersebut seakan membedah karakter dan pengalaman calon atasan. Lalu, jika misalkan kamu tidak diterima karena pertanyaan tersebut, gimana? Artinya, mereka bukan orang yang layak untuk kamu ikuti. Karena untuk hal seperti itu saja membuat mereka tersinggung. Tetapi sebelum itu pastikan dulu bahwa cara kamu bertanya sudah sopan. Pada intinya adalah berikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengidentifikasi calon atasan sesuai dengan ciri-ciri yang telah saya sampaikan sebelumnya. Bagaimana bentuk dan kemasan pertanyaannya tergantung kamu sendiri dan juga tergantung dengan kondisi interview yang kamu lakukan. Jim Rohn, seorang pengusaha dari Amerika mengatakan bahwa kita adalah rata-rata dari 5 orang yang paling banyak menghabiskan waktu bersama kita. Dan atasan adalah salah seorang dari 5 orang tersebut. Jika atasan kita adalah orang yang baik, maka tentu kita akan menjadi orang yang baik juga. Sementara, jika atasan kita adalah orang yang buruk, maka kita harus berhati-hati. Pada akhirnya, saat kita menemukan dan bekerja dengan atasan yang baik, akan datang waktu kita tidak akan bekerja bersama dengannya lagi. Entah itu karena pindah perusahaan, rotasi, atau promosi jabatan, dan bahkan terlalu lama bekerja bersama dengannya akan menjadi racun bagi karir kita. Lalu, jika hari ini kita masih bekerja dengan atasan yang nggak baik, maka pastikan terlebih dahulu apakah memang atasan tersebutlah yang nggak baik atau malah diri kita sendiri yang nggak baik. Sekalipun atasan yang kita ikuti hari ini bukanlah orang yang baik, tidak menghilangkan kewajiban kita bekerja di perusahaan. Serta walaupun atasan kita bukanlah orang yang baik, kita harus tetap menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Karena seharusnya yang menentukan kualitas diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Bukan juga atasan yang baik, juga bukan atasan yang buruk. Dengan menjadi versi terbaik dari diri sendiri, kita tidak hanya bisa menemukan atasan yang baik, tetapi juga bisa menghadapi atasan yang buruk. Serta yang terpenting adalah kita sendiri bisa menjadi atasan yang baik yang selalu kita inginkan. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan subscribe serta share ke teman-teman kamu yang lainnya. Jika kamu punya kritik dan saran atau punya pertanyaan atau punya usulan konten, silahkan ketik di kolom komentar. Sampai jumpa.